Recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video kali ini, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati yang disingkat DDKH, pertemuan keempat ini saya akan bahas sedikit mengenai biomolekul, atau mungkin dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya komponen kimiawi pada sel. Oke, itu kira-kira inti dari video kali ini. Sebelum saya jelaskan ke materi, mari kita nonton dulu saja video singkat mengenai biomolecules, di mana sumbernya seperti biasa dari Ricochet Science YouTube channel. Oke, mari kita tonton saja dulu ya. All living organisms are composed of similar chemical compounds called biomolecules. Biomolecules are organic molecules, meaning that they contain carbon to carbon or carbon to hydrogen bonds. Methane is one of the simplest organic molecules. Notice that the central carbon atom, by sharing electrons, has formed chemical bonds with 4 hydrogen atoms. Carbon is important for life because it's a very versatile atom. In addition to hydrogen, carbon can bind with a number of other atoms, including oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulfur. Carbon can also bond to itself, forming chains, branched chains, and ring structures. It is also possible for carbon to form double bonds with itself, or bond to other elements, such as the oxygen shown here. The carbon chain of a biomolecule is called its skeleton, or backbone. This terminology makes sense because, just as your skeleton accounts for your shape, so too does the carbon skeleton of a biomolecule account for its shape. The reactivity of a biomolecule is mostly dependent on the functional group that attaches to its carbon backbone. A functional group is a specific group of bonded atoms that always has the same chemical properties and always reacts in the same way. The functional group shown here is a hydroxyl group, and when it attaches to this carbon skeleton, the compound ethanol is formed. There are many different types of functional groups. In biology, the 5 that you will probably come in contact with the most are the hydroxyl group, the carboxyl group, the amino group, the sulfhydryl group, and the phosphate group. In these diagrams, the R refers to where the functional group attaches to the carbon skeleton. The presence of a functional group changes the chemical reactivity of the biomolecule. Functional groups therefore help determine the identity of the biomolecule. For example, when the carboxyl group shown here attaches to this carbon backbone, a fatty acid biomolecule is formed. When an amino group and a carboxyl group join with this carbon backbone, an amino acid biomolecule is formed. All biomolecules can be divided into 4 classes: proteins, carbohydrates, nucleic acids, and lipids. We'll discuss these different classes in depth in the next few tutorials. Oke, cukup jelas ya pembukaannya untuk senyawa biomolekul, atau dengan kata lain yang akan saya bahas adalah ini, komponen kimiawi dalam satu sel. Jadi apa sih komponen kimiawi dalam satu sel itu? Itu merupakan senyawa penyusun bagian-bagian dalam sel, seperti misalnya di dinding sel, di membran, organel, dan inti sel, dan umumnya merupakan senyawa organik yang ukurannya besar. Nah, apa saja sih yang menyusunnya itu? Jadi senyawa organik yang menyusun sel secara garis besar dapat dikelompokkan jadi 4 kelompok utama. Seperti yang di video tadi jelaskan, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, atau Big Four mungkin ya lebih pasnya. Walaupun kenyataannya di dalam sel itu nggak cuma 4 ini saja, tapi ada juga 70% air dan 30% zat kimia. Zat kimia inilah yang dibagi jadi 4 tadi. Ada protein 15%, ada 4% molekul-molekul kecil, 6% RNA, ini masuk asam nukleat, fosfolipid 2%, 1% DNA, asam nukleat juga, dan 2% polisakarida atau karbohidrat. Jadi, komponen kimia sel itu utamanya ada 4, tapi bukan berarti hanya 4 ini saja, tapi ada juga air ya, 70%-nya. Baru 30% inilah yang kita bahas di video kali ini.
Oke, yang pertama adalah karbohidrat atau bahasa Inggrisnya carbohydrates, di mana istilah ini meliputi gula dan polimernya. Duh, punten. Karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang disintesis dari senyawa anorganik yang utamanya ada unsur tiga ini, C, H, dan O. Ya, kenapa ada C dan hidrat? Ini dari C, karbon, dan hidrat, H2O gitu. Karbohidrat yang paling sederhana adalah monosakarida atau gula tunggal. Berikutnya, ada disakarida, itu adalah gula ganda. Jadi ada dua monosakarida yang terdiri atas ini, dua monosakarida yang dihubungkan melalui kondensasi. Dan yang paling banyak adalah karbohidrat yang merupakan makromolekul, itu adalah polisakarida. Itu adalah suatu polimer yang terdiri dari banyak gula gitu. Oke. Next adalah peranan karbohidrat. Jadi karbohidrat seperti tadi saya bahas ada karbohidrat sederhana, monosakarida, dan disakarida ini masuk ke karbohidrat sederhana ya. Utamanya itu sebagai sumber energi. Sedangkan yang karbohidrat kompleks seperti misalnya pati, glikogen, dan serat yaitu yang masuknya ke polisakarida itu bisa digunakan sebagai cadangan energi ataupun sebagai komponen struktural organel dan bagian sel lainnya. Jadi seperti ini pembagiannya. Karbohidrat ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang sederhana itu ada mono dan disakarida, contohnya monosakarida glukosa, fruktosa, galaktosa. Disakarida sukrosa, laktosa, maltosa. Ini yang paling umum ya untuk monosakarida dan disakarida. Yang kompleks ada pati, glikogen, dan serat. Ini merupakan jenis-jenis karbohidrat dalam ilmu gizi terutama berdasarkan bentuk molekulnya. Kekompleksan molekulnya mungkin lebih pasnya ya. Oke, itu untuk karbohidrat. Next adalah yang kedua adalah protein. Jadi apa itu protein? Protein merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerisasi kondensasi berbagai asam amino. Jadi kalau karbohidrat tadi polimer dari polisakarida, kalau protein adalah polimer dari asam amino. Setiap molekul protein itu mengandung sekitar 20 jenis asam amino yang berikatan satu sama lain dengan jumlahnya itu bisa totalnya sampai ribuan. Dan antar molekul asam amino itu berikatan kovalen yang disebut ikatan peptida. Ikatan peptida inilah yang terjadi antara atom C dari gugus COOH dan atom N dari gugus NH2. Itu yang mengikat satu asam amino dan asam amino lainnya sehingga terbentuk menjadi suatu protein. Oke. Next adalah peran dari protein. Jadi peran dari protein itu utamanya ada dua. Ada peran katalitik dan ada peran mekanik. Peran katalitik pada protein itu biasanya dilakukan oleh enzim. Ya, enzim juga merupakan protein ya, atau dengan kata lain, enzim adalah biokatalis atau katalis dalam makhluk hidup. Makanya enzim ini sebagai biokatalis julukannya. Yaitu fungsinya sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia dalam sel hidup. Jadi kalau katalis biasa itu nggak lebih general, kalau enzim itu lebih spesifik hanya untuk sel-sel hidup saja atau untuk makhluk hidup gitu. Yang kedua adalah peran mekanik, yaitu oleh protein otot, di mana utamanya protein ini akan berperan sebagai pembangun atau struktural dan juga peran kontraktil. Itu kira-kira dua peran utama protein dalam tubuh makhluk hidup. Oke, next adalah lemak. Ya, lemak atau lipid itu terdiri dari unsur karbon dan hidrogen juga. Jadi hidrokarbon juga masuknya. Dan lemak adalah molekul besar yang tersusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Nah, fungsi lemak itu dalam tubuh ada 4 fungsi utama, yaitu sebagai cadangan energi. Ya, kalau misalnya tadi karbohidrat itu fungsi keduanya atau fungsi sekundernya sebagai cadangan energi, kalau lemak fungsi utamanya adalah sebagai cadangan energi. Jadi kalau misalnya pada saat metabolisme karbohidrat habis, eee, dip di digunakan, maka lemak akan digunakan sebagai cadangan energi yang akan diproses dalam metabolisme, itu kira-kira fungsi utamanya. Jadi sebagai cadangan apabila si karbohidratnya habis, lemak yang berikutnya digunakan. Lalu berikutnya, lapisan lemak itu di bawah kulit sebagai insulator tubuh. Jadi bisa menahan terutama suhu dingin. Jadi bergembiralah yang memiliki tubuh banyak lemak ya, karena itu berarti kita tidak mudah
eee, kena suhu dingin gitu. Karena ada lemaknya yang melindungi atau sebagai insulator tubuh ini. Lalu lemak juga dapat sebagai pelindung atau dapat melindungi berbagai organ yang penting. Contohnya ginjal, hati, dan sebagainya. Dan terakhir, lemak itu sebagai pelarut. Pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E, K, ADEK. Ini utamanya untuk lemak ini. Jadi, lemak itu berguna, tapi bukan berarti kita masih terlalu banyak lemak juga seperti di gambar ini ya. Jadi, segala sesuatu yang ada dalam tubuh itu sebaiknya secukupnya saja, jangan sampai terlalu berlebihan atau terlalu kurang gitu. Oke, next. Ya, ini terakhir yaitu asam nukleat. Asam nukleat, di mana bahasa Inggrisnya adalah nucleic acid, itu adalah makromolekul biokimia yang kompleks, memiliki bobot molekul yang tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Jadi informasi genetik dalam tubuh kita itu ada di asam nukleat, yaitu dari RNA dan DNA. Asam nukleat yang paling umum adalah ini, asam deoksiribonukleat atau DNA dan ya ini bukan N, asam ribonukleat RNA. Asam nukleat khususnya itu berfungsi untuk mengontrol aktivitas sel dan juga untuk membawa informasi genetik sesuai dengan deskripsi atau definisinya gitu. Jadi perannya kalau dibedakan apa itu bedanya RNA sama DNA? Perannya RNA itu untuk mensintesis protein. Kalau DNA sebagai pembentukan gen pada kromosom. Itu kira-kira perbedaannya. RNA dan DNA. Dan kalau lihat dari strukturnya juga kalau RNA kan ribonukleat hanya single bond saja. Kalau yang DNA itu ada deoksiribonucleat atau bentuknya double helix seperti ini. Kalau ini single helix, ini double helix. Itu kira-kira bedanya DNA dengan RNA dalam segi strukturnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.